Pertama-tama mungkin saya akan menyampaikan bahwa pada saat proses sertifikasi ini Jasa Marga Pandaan Malang ini belum sepenuhnya beroperasi. Jadi baru 4 seksi dari 5 seksi. Jadi seperti terlihat di layar bahwa pada awal sertifikasi itu tersisa kurang lebih sepanjang 3,1 kilo. Dan juga seperti tadi disampaikan oleh Pak Bayu, bahwa pada saat proses sertifikasi ini, Jalan Tol Pandaan Malang ini belum mempunyai rest area. Sehingga keberadaan rest area itu kita keluarkan. Nah, saya ingin ya sebetulnya bercerita pengalaman dari proses sertifikasi di Pandaan Malang ini. Jadi mungkin kalau teman-teman semua sudah pernah melakukan proses sertifikasi ISO, mungkin hampir sama lah. Jadi di mana di dalam sertifikasi Green Toll Road ini pada saat asesor datang, sebelumnya kita sudah menyajikan dokumen-dokumen yang harus kita siapkan ya. Jadi ini next ya. Jadi ini adalah alur dari proses sertifikasi Green Toll Road. Jadi mulai pengumpulan data dan kita melakukan self assessment sampai menyampaikan dokumen dan dokumen itu pun diverifikasi. Selanjutnya tim asesor akan ke lapangan untuk melakukan verifikasi lapangan dan menyampaikan hasil. Nah, di sini pentingnya masing-masing ruas jalan tol itu untuk menyampaikan keunggulan di ruasnya. Dan juga tentunya pada saat dilakukan verifikasi ini, kita juga harus gigih untuk menyampaikan atau mempertahankan apa yang sudah kita lakukan di ruas masing-masing. Selanjutnya juga ada proses pemenuhan atau perbaikan hasil ya, sesuai dengan catatan dari asesor atau auditor. Jadi di situ ada kesempatan juga untuk menyampaikan klarifikasi, sehingga akhirnya yang tahapan terakhir adalah penyampaian hasil evaluasi finalnya. Lanjut. Seperti tadi sudah disinggung Pak Bayu, bahwa dalam penilaian ini ada 6 kriteria, ya. Jadi seperti yang terpampang di situ. Jadi dari 6 kriteria inilah kita harus bisa menyajikan, nanti detailnya itu cukup banyak, sehingga kita masing-masing akan menyajikan bukti-bukti kepada auditor. Lanjut. Nah, ini juga prasyarat sertifikasi. Di sini prasyarat ini ada 8 prasyarat yang harus dipenuhi. Jadi dokumen-dokumen yang ada, seperti contoh untuk tol yang sudah beroperasi, ya kami harus bisa menyampaikan dokumen tentang surat keputusan Menteri tentang sertifikat layak operasi. Dan di situ seterusnya juga pemenuhan SPM. Ya tentunya kalau tol yang baru seperti Pandaan Malang sudah memiliki sertifikat layak operasi, tentunya sudah memenuhi SPM yang sudah ditetapkan. Dan selanjutnya terus sampai ke sistem manajemen lingkungan dan manajemen lalu lintasnya. Lanjut. Nah, untuk Green Toll Road sendiri, seperti tadi sudah saya sampaikan, ada 6 kriteria yang akan diaudit. Jadi yang pertama akses tol itu sendiri, kelayakan dan pelayanan. Ini tentunya sudah tertuang di dalam standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap ruas jalan tol. Yang kedua adalah efisiensi energi dan air. Ternyata meskipun namanya Green Toll Road, tapi penekanannya tidak hanya tentang hijaunya jalan tol, tapi juga bagaimana kita menggunakan energi, bagaimana kita menggunakan air, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah lingkungan. Nah, lingkungan di sini adalah ya tentunya ke arah penghijauan yang sudah dilakukan di sepanjang jalan tol,
sejauh mana manfaat dari penghijauan tersebut. Apakah memang bisa mengurangi polusi yang ditimbulkan oleh kendaraan-kendaraan yang melalui jalan tol, atau juga mungkin bisa menahan suara sehingga lingkungan di sepanjang jalan tol ini paling tidak bisa mengurangi bisingnya lalu lintas yang lewat. Yang keempat adalah material. Material di sini adalah material yang digunakan atau komponen-komponen yang digunakan di dalam pembangunan jalan tol. Mulai dari tanah uruk, material semen, besi, pasir, dan juga material-material yang ada di bangunan gedungnya. Yang kelima, konstruksi. Ini adalah bahan-bahan yang atau desain konstruksinya sendiri, apakah memang ramah lingkungan, apakah ini memang memberikan kontribusi terhadap gangguan kalau hujan banjir dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kerjasama kewilayahan, karena jalan tol ini berada di satu wilayah tertentu yang meliputi dari beberapa pemerintah daerah, kita juga dituntut untuk bisa menunjukkan bahwa keberadaan jalan tol ini berkontribusi memberikan kelancaran di wilayah yang kita lalui. Lanjut. Nah, mungkin pada kesempatan ini, seperti tadi saya sampaikan, untuk kriteria yang pertama untuk safety audit, terus juga untuk lampu jalan, pengurangan CO2, dan juga kebisingan, ini akan kami coba sampaikan secara rinci. Yang pertama, di sini adalah kondisi jalan tol. Jadi untuk di Pandaan Malang ini memang kebetulan desain speed-nya adalah 80 km per jam. Jadi karena topografi yang ada di Pandaan Malang ini melalui daerah pegunungan, sehingga mungkin beda dengan ruas-ruas jalan tol yang lain yang kecepatan maksimalnya adalah 100 km per jam. Nah, di situ sesuai dengan Permen PUPR nomor 16 tentang standar pelayanan minimum, ini juga sudah kami sajikan dan memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Demikian juga untuk PJU. Nah, ini juga dilakukan pengetesan oleh auditor, jadi semuanya harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Jadi di situ penilaian terhadap spesifikasi lampu yang digunakan, pengetesan hasil uji coba lampu minimal 20% dari jumlah PJU yang ada. Lanjut, untuk pengurangan CO2. Nah, ini juga ada tabel tanaman-tanaman yang bisa mencegah polusi, bisa menyerap CO2. Jadi masing-masing tanaman itu mempunyai kemampuan untuk menyerap CO2, ini juga diperiksa oleh auditor. Ya mudah-mudahan untuk tol-tol yang seperti Jagorawi, Cengkareng dalam kota, dan lain sebagainya, ini dengan pohon-pohon yang sudah cukup besar, mungkin nilai di penyerapan CO2-nya ini lebih besar dibandingkan dengan ruas tol yang baru. Nah, sebagai gambaran untuk Pandaan Malang ini mungkin bisa terlihat di situ tanaman tabebuya yang sakura Jawa lah istilahnya, itu masih cukup kecil. Jadi mungkin nilai atau kemampuan menyerap CO2 masih rendah. Lanjut. Juga kami diaudit mengenai fungsi dari penghijauan yang ada di sepanjang jalan tol. Sejauh mana tanaman-tanaman yang ada ini bisa mengurangi kebisingan. Kebetulan di sini adalah gambar-gambar yang ada ini adalah yang bawah ini adalah contoh untuk sound barrier ya. Jadi mungkin nanti untuk ruas jalan tol yang sudah memiliki sound barrier ini akan dicek sejauh mana kebisingan yang ditimbulkan oleh jalan tol
sehingga masyarakat yang di sepanjang jalan tol ini bisa terbantu untuk tidak menerima polusi suara. Demikian juga untuk pengurangan silau. Mungkin untuk ruas jalan tol yang ada median dan ada tanamannya, ini nanti juga diperiksa apakah tanaman-tanaman tersebut memang membantu mengurangi silau dari kendaraan yang melalui jalan tol. Lanjut mengenai efisiensi energi dan juga air. Lanjut. Nah, di sini kebetulan Pandaan Malang ini mulai dibangun. Ini sudah menggunakan material lampu LED sehingga tidak ada pembanding dengan sebelumnya. Mungkin lain dengan ruas jalan tol yang dibangun sudah lama atau dioperasikan sudah lama seperti Jagorawi. Mungkin nanti diminta data pada saat menggunakan lampu yang non LED atau lampu konvensional, setelah menggunakan LED ini efisiensinya seberapa besar. Lanjut. Nah, juga untuk penggunaan air. Ini kami juga dipastikan bahwa penggunaan air ini sudah benar-benar efisien atau tidak. Jadi di situ kita dicek apakah penggunaan air ini terukur atau tidak. Jadi harus dipastikan bahwa ada water meter. Dan juga untuk wastafel, kita juga menggunakan wastafel yang otomatis ya. Sehingga pada saat ada karyawan yang menggunakan wastafel ini, air bisa keluar dan juga bisa mati secara otomatis sehingga benar-benar air tidak terbuang percuma. Dan juga perlu saya sampaikan, pada saat nanti dilakukan audit, pastikan tidak ada keran yang bocor. Begitu bocor, ini sudah dianggap fail. Demikian juga penggunaan kloset. Ya, kebetulan kami juga menggunakan kloset yang sudah masuk kategori EcoFlush. Jadi itu ada stikernya. Nah, itu dipastikan oleh auditor bahwa semua kloset yang ada sudah menggunakan kloset yang EcoFlush. Sehingga benar-benar penggunaan airnya bisa hemat. Lanjut. Nah, ini juga bisa kami sampaikan di sini. Manajemen penampungan air atau buangan air. Di sini kebetulan kami di lingkungan kantor, itu ada penampungan air permukaan, baik itu air hujan, juga air dari kamar mandi. Jadi kami tampung di situ, ini kami manfaatkan untuk penyiraman tanaman. Nah, ini merupakan bonus bagi kami sehingga kami mendapatkan nilai tambah ya. Demikian juga pons yang ada di interchange. Ini suatu ketidaksengajaan karena di interchange Pakis ini awalnya adalah berupa hamparan sawah. Pada saat ada pembangunan, karena di situ pada saat hujan cukup banyak genangan air, akhirnya ada inisiatif dari teman-teman untuk dibuat kolam. Sehingga air terkonsentrasi kumpul di kolam tersebut. Nah, ini juga dinilai cukup bagus karena menampung air dan dimanfaatkan untuk penyiraman di sekitar jalan tol. Lanjut. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ada lingkungan, material, dan konstruksi. Nah, ini kebetulan untuk kantor Jasa Marga Pandaan Malang ini sendiri, penggunaan material ini juga semuanya berizin, sehingga itu dipastikan bahwa ada proses andal lingkungannya, sehingga benar-benar quarry untuk material yang digunakan di Pandaan Malang ini tidak mengganggu lingkungan di sekitarnya.
Lanjut. Nah, ini di lingkungan kantor kami di Pandaan Malang ini ada area merokok. Jadi area merokok ini benar-benar di luar gedung. Karena kalau di dalam gedung ini sudah mengurangi nilai dari pemeriksaan pada saat auditor memeriksa. Jadi benar-benar kita taruh di luar, jadi kami bikin gazebo di luar, sehingga karyawan yang merokok ini tidak mengganggu karyawan yang lain. Lanjut. Nah, ini juga kami benar-benar di kantor Jasa Marga Pandaan Malang ini menerapkan konsep green building, ya. Jadi di situ ada tanaman-tanaman vertikal yang kami pasang, yang konsepnya ini nanti menjadi filter udara, sehingga udara-udara kotor maupun debu bisa paling tidak nempel di tanaman-tanaman yang ada. Sehingga itu bisa menangkal polusi udara berupa partikel debu. Dan udara yang masuk ini juga bisa cukup sejuk karena tentunya dari tanaman-tanaman ini menghasilkan gas O2. Lanjut. Nah, untuk penanganan limbah B3, kami juga menerapkan penempatan tong-tong untuk menampung sampah-sampah sementara, baik itu untuk yang B3, untuk yang organik maupun yang non-organik. Demikian juga tempat sampah untuk menampung dari tong-tong tersebut. Dan kami juga bekerja sama dengan pihak terkait yang menangani sampah. Lanjut. Nah, ini juga mengenai kebersihan di toilet umum pun juga dipastikan bahwa kondisi toilet dalam kondisi bersih, kering, dan ada tempat sampahnya. Lanjut. Nah, untuk di lingkungan, di akses jalan tol, kebetulan kami konsep awal dari persimpangan intersection yang ada, semuanya ini kita tanami tanaman hias. Jadi mungkin kalau di intersection yang saya lihat, supaya pemeliharaannya ringan, di pulau-pulaunya itu dipasang paving block, sehingga akhirnya tampak gersang. Nah, kami di setiap intersection di pulau-pulau itu kami tanami tanaman-tanaman hias seperti gambar yang ada di layar. Lanjut. Nah, ini adalah intersection yang ada. Kebetulan kami ada 5 intersection. Yang pertama di Purwodadi, di situ juga kami beri taman, di Lawang, di Singosari, Pakis, maupun yang terakhir di Malang. Lanjut. Nah, kami juga diaudit mengenai pembangunan kantor Pandaan Malang sendiri. Kebetulan kantor Pandaan Malang ini adalah bangunan ex gedung Koperasi Provinsi Jawa Timur, di mana tersisa kurang lebih sekitar 1/8 dari yang ada. Jadi tersisa 1/8. Ini yang kita pertahankan. Lalu kami lakukan pemeriksaan apakah struktur dari gedung koperasi ini masih layak untuk digunakan atau tidak. Setelah kami lakukan pemeriksaan dari Teknik Sipil Unbra, ini dinyatakan layak. Selanjutnya kami lakukan renovasi. Kami bungkus sedemikian rupa sehingga nampak seperti gambar sisi kanan. Lanjut. Nah, ini juga contoh dokumen-dokumen yang diperiksa, material yang digunakan untuk pembangunan jalan tol. Nah, di situ diambil dari mana material yang digunakan untuk timbunan dan lain sebagainya, dan juga diminta untuk menampilkan izin usaha penambangannya.
Lanjut. Nah, untuk keselamatan kesehatan kerja, ya alhamdulillah kami selama pembangunan ini sampai dengan erection girder yang ke-964, alhamdulillah sama sekali tidak ada yang fail. Sehingga ini juga menambah poin bagi kami bahwa sepanjang jalan tol Pandaan Malang ini tidak ada kecelakaan kerja yang menyebabkan adanya korban dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini adalah laporan untuk UPL dan juga RKPPL-nya. Lanjut. Nah, di sini kebetulan juga ada perubahan desain konstruksi dari desain awal itu berupa box, mungkin bisa dilihat dari desain awalnya di sebelah kiri atas. Karena posisi konstruksi boxnya ini menutupi sumber air, akhirnya dilakukan perubahan desain. Sehingga di situ dari box berubah menjadi jembatan, sumber air yang ada terselamatkan, tidak tertutup oleh box, sehingga masyarakat masih bisa menggunakan sumber air tersebut. Nah, ini juga poin tambahan yang bisa kami dapatkan dari pemeriksaan oleh tim asesor. Lanjut. Nah, ini juga adalah talang-talang air yang mengakomodir saluran irigasi dari kanan kiri jalan tol, sehingga fungsi irigasi di kanan kiri jalan tol tidak terganggu, sehingga masyarakat pun masih bisa memanfaatkan irigasi yang ada. Lanjut. Nah, ini kebetulan jalan tol Pandaan Malang di seksi 5 ini melalui situs sekaran. Jadi pada saat kita lakukan galian, ternyata ada situs, sehingga untuk menyelamatkan atau melestarikan situs ini, kami melakukan perubahan desain dengan menggeser trase jalan tol itu sepanjang 12 meter, sehingga situs itu terselamatkan, tidak terganggu oleh konstruksi jalan tol. Memang ini ada konsekuensinya, karena harus menambah biaya. Kebetulan setelah bergeser 12 meter ini, kami harus membangun konstruksi perkuatan penahan tanah, karena kebetulan persis di sisi sungai. Lanjut juga, nah di sini di intersection Singosari atau terkenalnya di Karanglo, desain awalnya adalah berupa overpass. Nah, kalau overpass ini kami laksanakan, ini juga akan menyebabkan adanya penebangan pohon-pohon yang sudah cukup besar di kanan kiri jalan arteri yang ada. Nah, kebetulan pada waktu itu berdiskusi dengan Bapak Dirjen Bina Marga, kami disarankan untuk merubah desain ini menjadi underpass. Nah, ternyata dengan desain underpass ini, pohon-pohon yang ada di arteri bisa terselamatkan, dan juga manfaat yang lebih adalah areal yang dibebaskan menjadi berkurang. Sehingga kami ada penghematan yang cukup besar dengan adanya perubahan desain ini, dan juga aksesibilitas masyarakat menjadi lebih mudah. Lanjut. Nah, ini adalah underpass Singosari. Jadi kami di sini setelah merubah dari overpass menjadi underpass pun kami memperhatikan penataan taman dan lingkungan di sekitarnya. Jadi kami juga mengakomodir bangunan-bangunan tradisional yang ada di Malang itu seperti apa, sehingga seperti contoh mungkin ada candi-candi kecil itu yang kami akomodir dari bentuk candi Singosari. Juga demikian dengan dinding-dinding dari underpass ini kami ambil motif-motif
dari batik Malang. Lanjut. Nah, ini pada saat malam hari bisa terlihat motif batik Malangan. Jadi di sini kami akomodir, jadi keunikan atau keunggulan dari lokal Malang ini. Lanjut. Nah, ini adalah dokumen-dokumen untuk proses quality. Jadi kami harus bisa menyajikan karena asesor juga meminta memastikan bahwa semua sudah dilakukan. Lanjut. Nah, untuk kerjasama kewilayahan, nah seperti tadi kami sampaikan bahwa intersection akses tol ini dulunya ya mungkin bisa dikatakan kumuh, tidak ada taman. Ini dengan adanya taman yang cukup bagus ini bisa meningkatkan daya tarik bagi masyarakat yang akan masuk jalan tol. Ini lanjut, ini juga dokumen-dokumen mengenai kerjasama kewilayahan, juga dokumen-dokumen dari keputusan Menteri PUPR. Terus lanjut lagi, nah kami juga melakukan kerjasama dengan kepolisian di dalam menindak penertiban kendaraan-kendaraan yang melewati jalan tol dengan melakukan operasi odol. Hanya di sini, ya mungkin ini perlu kami sampaikan ke teman-teman, asesor meminta bukti kerjasama dari kepolisian mengenai penindakan kendaraan yang odol. Nah, kami tidak bisa menyampaikan itu pada saat itu, sehingga kami ada pengurangan nilai di poin untuk kerjasama kewilayahan ini. Lanjut, nah, kami juga melakukan CSR dengan wilayah-wilayah yang kami lalui, baik itu di desa-desa yang langsung terpotong oleh jalan tol maupun di desa yang hanya terdampak. Lanjut juga, kami selama proses pembangunan ini membuka diri untuk menerima kunjungan dari perguruan-perguruan tinggi, baik itu yang ada di Malang dan sekitarnya maupun dari luar Pulau Jawa. Lanjut. Untuk lanjut ya. Ini juga bantuan untuk warga, pembangunan toilet, pemberian santunan anak yatim piatu, donor darah, dan juga pada saat terjadi bencana alam kami memberikan bantuan kepada warga. Lanjut. Nah, ini adalah CSR kemasyarakatan, mulai penyuluhan kesehatan, dan juga kebetulan menjelang pembukaan jalan tol Pandaan Malang ini kami adakan festival jalan tol, di mana peminatnya sangat-sangat luar biasa. Lanjut. Lanjut. Nah, ini juga kami bekerja sama dengan perguruan tinggi Universitas Brawijaya untuk membahas mengenai keberadaan jalan tol. Apakah jalan tol ini solusi baru, harapan baru, atau malah masalah baru. Dan seperti yang terpampang di kanan di laporan media untuk ekonomi bisnis ini, ternyata dengan adanya jalan tol ini, nilai transaksi di Malang dan sekitarnya ini bisa melampaui target yang sudah ditetapkan. Lanjut. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang diminta. Lanjut. Nah, ini juga kami, seperti tadi kami sampaikan, pada saat awal penggunaan air, kami mengambil air tanah. Sehingga pada saat itu kita tidak dapat poin, karena untuk pengambilan air tanah ini tidak disertai dengan surat izin pengambilan air. Saat ini kami sudah melakukan penyambungan air dari PDAM.
Nah, mudah-mudahan untuk sertifikasi 2 tahun ke depan, ini menambah poin bagi kami. Lanjut, juga upaya berkelanjutan kami, saat ini kami sudah melakukan uji coba menggunakan Smart Lamp. Jadi nantinya pada saat penggunaan atau pengoperasian PJU, kami bisa mengatur kekuatan atau daya lux dari lampu itu sendiri. Jadi kebetulan setelah kami lakukan uji, lanjut ya, lampu yang kami pasang ini luxnya sudah mencapai 12 lux, padahal yang disyaratkan adalah 9. Jadi dengan adanya Smart Lamp ini kami bisa mengurangi daya ini menjadi 9, sehingga nantinya kami bisa ada efisiensi untuk penggunaan listrik.